Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatku Ulum dari kelas A4 semester 1 Fakultas Tarbiyah. Di sini saya ditugaskan untuk menerangkan sumber-sumber ajaran Islam, yang mana yang telah kita ketahui sumber-sumber ajaran Islam yang paling pokok adalah Al-Quran, hadis, ijma dan sebagainya. Tapi di sini saya akan menerangkan beberapa dari sumber ajaran Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijtihad. Langsung saja pembahasan pertama, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat Islam. Selain sebagai mukjizat Nabi Muhammad, Al-Quran juga penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Dikarenakan Al-Quran adalah petunjuk bagi umat Islam atau pedoman bagi umat Islam. Untuk bisa menafsirkan Al-Quran, tidak sembarangan orang harus menguasai beberapa ilmu, khususnya ilmu nahwu, surah dan balaghah, sehingga untuk menafsirkan Al-Quran tidak seenaknya sendiri atau kemampuan kita. Fungsi Al-Quran adalah sebagai penjelas, pembeda dan petunjuk dan jelas, karena Al-Quran adalah sumber pokok ajaran Islam atau pedoman bagi umat Islam, dan juga sebagai pembeda karena Al-Quran adalah penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Isi Al-Quran tidak hanya meliputi tentang akidah, tapi di situ juga menerangkan tentang hukum, menerangkan tentang sejarah dan sebagainya, sehingga kita sebagai umat Islam mungkin tentang ayat-ayat Al-Quran tersebut. Yang kedua adalah hadis. Hadis adalah suatu sumber yang berasal dari Nabi Muhammad yang berupa ucapan, perbuatan atau ketetapan Nabi Muhammad. Di sini hadis menjadi kedudukan sumber pokok ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran, karena hadis dan Al-Quran sangat penting khususnya untuk menggali sebuah hukum, karena kita tidak bisa langsung menuju pada Al-Quran, tapi juga hadis adalah hadis tersebut. Khususnya penting dalam ilmu fikih untuk bisa mengerti boleh dan tidaknya suatu perkara. Yang ketiga adalah yang terakhir adalah ijtihad. Ijtihad adalah bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum yang baru. Selain Al-Quran dan hadis, ijtihad juga tidak kalah penting untuk mencari suatu hukum yang baru atau sebagai pedoman umat Islam, khususnya untuk menjadi seorang mujtahidin. Tidak mudah, harus memahami atau menguasai ilmu tertentu, khususnya ilmu nahwu, ilmu Al-Quran dan hadis, ilmu yang menerangkan tentang hukum, dan ilmu qiyas dan ilmu sebagainya, sehingga untuk menjadikan suatu hukum tidak dengan seenaknya sendiri, karena harus menguasai beberapa ilmu. Itu pengertian sedikit dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf, yang sebesar-besarnya bisa dipelajari lagi atau mencari referensi yang lain. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.